Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i ya hayyu ya qayyum wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu billah wa bima qala Rasulullah. Amma ba'du. Dengan sekalian kehormatan bagi seluruh anak bangsa, baik yang ada dalam negeri atau yang masih ada di luar negeri, sangat istimewa kepada anak bangsa yang ada di daerah Palestina yang sedang gigih membantu memperjuangkan, menyelamatkan masyarakat Palestina dan Baitul Muqaddis. Kemudian dalam hal itu saya selalu menguraikan masalah perjuangan, masalah keberhasilannya suatu perjuangan. Apabila kita masuk dalam satu perjuangan, sama ada perjuangan yang menyangkut dengan duniawi atau ukhrawi, ini diwajibkan siap sebelum kita masuk. Misalnya kita berjuang ingin ke Banda Aceh dengan motor, dengan mobil misalnya, kita lihat harus siap. Kita lihat SMK-nya, kemudian siap pakai sabuk pengamannya, dan lain-lain. Yang maksud harus siap. Siap azannya juga. Langsung kita berangkat untuk memperjuangkan perjalanan ke Banda Aceh misalnya, ke Sigli misalnya. Yang maksud di seluruh perjuangan, sebelum kita berjuang harus siap. Misalnya kita berjuang untuk menikah, perkawinan, jadi kita harus siap. Bagaimana kita menggaulinya, seorang perempuan, istri, bagaimana talak rujuk, bagaimana. Yang maksud harus bersiap. Siap ilmu perjuangan, siap semangat dalam berjuang, siap mental, siap. Misalnya kita salat, berjuang untuk salat, harus siap rukun salat, syarat salat, yang membatalkan salat, kesempurnaan salat. Yang maksud, saya ulangi, di setiap perjuangan, apakah yang menyangkut dengan duniawi atau yang menyangkut dengan ukhrawi, sebelum kita gerak untuk berjuang harus ada kesiapan. Ini masalah. Kesiapan yang paling besar ialah ilmu pengetahuan. Ini disebabkan gagalnya perjuangan masyarakat dengan ketiadaannya ilmu pengetahuan, dengan tidak siapnya ilmu pengetahuan, dengan tidak siapnya mental, dengan tidak siapnya semangat, dengan tidak siapnya menerima perintah, dengan tidak siapnya memberi perintah, dan lain-lain. Kalau tidak ada kesiapan, kita termasuk dalam takabur. Sudah hilang tawadhu, sudah hilang tawakal. Ini misalnya anak kita berangkat hijrah ke Birun misalnya, tidak membawa STNK, apalagi sudah disuruh oleh ibu, lalu ditilang oleh polisi, lalu diberikan sesuatu yang diminta. Ini si anak itu sudah melanggar dengan aturan.
tidak tawaduk kepada hukum, juga tidak tawaduk kepada ibu bapa, dan juga tidak tawaduk pada guru. Ini masalah. Jadi adanya persiapan dalam hal kita berjuang ini mengakibatkan takabur. Ini masalahnya. Berjuang dengan keadaan takabur ini biasa. Ini masalah. Yang perlu diingat lagi, ada beberapa perkara yang sebab menghilangkan kemenangan, yang menghilangkan kejayaan, yang menghilangkan kemakmuran. Satu ujub, tanya sama ulama, lihat sama kitab. Dua, takabur, ujub tum'ah. Dua, ujub tum'ah, ria lagi. Kehancuran perang Hunain, ria, takabur. Kehancuran perjuangan Uhud karena takabur. Ujub tum'ah, ria, takabur. Dengki dan syarhul kalam, termasuk dalam syarhul kalam itu bohong. Ini alamat atau disebabkan hancur, rusaknya suatu perjuangan, rusaknya suatu perusahaan, rusak. Ini wajib dijaga karena ini penyebab kehancuran. Ujub, tum'ah, ria, takabur, dengki, dan syarhul ta'am, syarhul kalam. Ini masalahnya. Yang lebih baik dipeliharakan, dijagakan 10 macam sifat tercela. Ini masalahnya. Dan apabila kita menjaga tidak ada ujub, tidak ada dengki, tidak ada ria, tidak ada syarhul kalam. Yang maksud ujub, tum'ah, ria, takabur, dengki, syarhul kalam tidak ada sama kita. Ini berjaya di hadapan mereka. Ini masalahnya. Maka saya ulangi, sebelum kita berjuang, bergerak untuk berjuang, harus siap, wajib siap ilmu, wajib siap iman, wajib siap takwa, wajib siap sabar. Ini masalah. Ini yang begitu juga yang menyangkut dengan doa, berjuang untuk doa. Semuanya harus ada kesiapan. Karena ada berjuang seperti kita berjuang untuk bersinar doa, berjuang untuk doa, untuk berdoa, berjuang untuk mengerjakan dengan pekerjaan, berjuang. Semuanya perjuangan. Jihad dalam bahasa agama, perjuangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Harus ada keyakinan, harus ada baiat, walaupun dengan diri sendiri. Dan insyaAllah apabila kita memenuhi ilmu, memenuhi persyaratan, masyru'nya pasti berhasil. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Sedemikianlah yang dapat saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama bagi diri saya, yang kedua bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Ini sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilaha wahidan la ilaha illa anta, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, menangkanlah perjuangan Palestina, ya Allah, ya Allah, ya Allah, menangkanlah sekalian perjuangan orang Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, menangkan perjuangan orang Palestina.
Ya Allah, menangkan perjuangan sekalian orang Islam. Ya Allah, terimakanlah doa kami, terimakanlah hajat kami. Ya Allah, ampunilah sekalian dosa kami umat Islam. Ampunilah jika sekalian kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehingga kami pandai bersyukur kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa dua ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah sekalian dosa umat Muhammad yang masih hidup atau yang sudah mati. Ampunilah sekalian dosa orang Islam, sama ada orang Islam di masa Nabi Adam hingga kiamat, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Ampunilah ya Allah, dengan kemudahan penghulu kami, saya minta padamu ya Allah, terimakanlah doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.